dalam Kesultanan Aceh Darussalam zaman dahulu. Jadi Haji Mufti Malikul Adil ini yang pertama, yaitu sebagai penasihat sultan. Yang kedua, ulama 4 mazhab. Dan di Haji Mufti Malikul Adil semua produk pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam zaman dahulu, yang pertama itu dibahas oleh Mufti atau Kazi Malikul Adil. Setelah undang-undang ini selesai dibahas, baru diserahkan kepada Sultan. Sultan yang melaksanakan undang-undang ini di dalam pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi di dalam Kesultanan Aceh Darussalam itu ada perangkat seperti sekarang dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Ada kementerian, bermacam-macam kementerian. Di dalam pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam juga ada kementerian yang disebut dengan balai, yaitu yang pertama Balai Setia Ulama. Itu Balai Setia Ulama diisi oleh 20 kaum alim ulama dan diisi oleh 15 tata negara. Tata negara ini termasuk bidang perikanan, perkebunan, pertanian, itu bergabung dengan kaum alim ulama semua. Itu struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang kedua, ada Balai Setia Ulama. Balai Setia Ulama itu ada 17 ulama, 15 tata negara. Ada Balai Gading. Kalau tidak salah saya, Balai Gading 15 kaum alim ulama dan 15 tata negara. Maka kuatnya pemerintahan Sultan Iskandar Muda zaman dahulu, mulai Siak Sri Indrapura, Minangkabau, dan ada setengah Semenanjung Tanah Malaka, karena dihapit didampingi oleh Haji Malikul Adil, yaitu waktu itu ada Syekh Bala yang disebut dengan Syekh Abdul Rauf. Jadi semua produk dibahas oleh Haji Malikul Adil sesuai undang-undang yang berlaku, baru diserahkan kepada Sultan, dan Sultan melaksanakan undang-undang yang sudah difinalkan oleh Haji Mufti Malikul Adil. Itu Awiyah yang belum sampaikan baca Awiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di masyarakat Islam. Jadi apa persamaannya, apa perbedaannya? Apa persamaan dan perbedaan? Apa persamaan dan perbedaan? Baik, Awiyah, terima kasih. Jadi di perangkat pemerintahan Aceh hari ini di Provinsi Aceh, bukan Sultan Aceh ya. Jadi di situ ada Dinas Syariat Islam dan ada MPU, ada Buddha, ada Muna, apa lagi? Wali Andrian yang menyangkut organisasi itu. Jawab satu lagi. Majelis masjid atau organisasi atau jemaah-jemaah, kan gitu.
Jadi kita lihat selama ini tidak menjurus kepada satu buah kesimpulan hingga menjadi pemersatu Aceh Darussalam. Misalnya ada majelis ini bagus, majelis itu juga bagus. Bahkan kadang di dalam masjid raya hampir mupok bahasa Melayu, Batam Melayu pun bertabrakan. Jamaahnya malamnya nawati ikut pemimpin, jamaah yang lain ikut pemimpin cik. Yang orang maju, orang gaduh untuk tabukan pun juga, tapi je ke akan akan Jawa hantai berdaya kan. Jadi yang baru pelewnya na pemersatu. Lun kalan ating nan pribadi lun duan nurnya nan kamu kalan para pemersatunya jemaah ya lun ya buya na ya dari para masyarakat kaum tahu belum nah para kometan gang para tengku-tengku bikin tahu punya dan hingga ke depan betul-betul syariat nyonya Aceh termasuk tentang dinas syariat Islam, MUI yang betul-betul bermanfaat dan berjalan di atas yang kita inginkan. Baik cuman ke lambang mendeng. Yang kamu berhak Aurea supaya ke depan dina fungsi yang arti yang sebenarnya. Nak mantang dia ini. Yo nawiya dan yang bertemalan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padok dek. Ikut dengar. Ikutlah. Selanjutnya apa yang telah disampaikan oleh Raja tadi ditanggapi oleh Bapak PJ Bupati Salam yaitu Bapak Azari. Ada Bapak Azari untuk menanggapi yang telah disampaikan oleh Raja tadi. Wali Kota. Bapak Azari PJ Salam Selatan dengan segera. Karena agaknya kali pengalaman dalam pemerintahan, tetapi tanggapan Bapak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan dan kita muliakan bersama Abu Syekh Jalan Wali Andi, Wali Kota Subuh Salam. para datuk dan raja-raja yang hormati para jemaah sekalian yang berbahagia. Pertama sekali alhamdulillah syukur bahwa kami dan kita bersama dapat hadir di hadapan Alhamdulillah mereka untuk melakukan kajian-kajian nasihat-nasihat terkait dengan masalah pariwisata. Oleh karena itu kami sangat berbahagia meskipun sudah lama sekali mengikuti acara pariwisata yang sudah diberikan oleh Abuya, maka ada beberapa makna yang tadi sudah disampaikan oleh Raja Berbeda yang tadi. Yang pertama sesungguhnya ajaran pariwisata yang sudah diberikan kepada Abuya sebagai wali agama merupakan sesuatu konsep yang harus kita pahami bersama, bahwa Abuya telah mengajarkan secara keseluruhan terkait dengan kehidupan kita pada hari ini. Yang pertama tadi Abuya sudah memberikan sebuah konsep Islam itu sudah memberikan sebuah pemahaman dan pengertian kepada kita semuanya bahwa Islam itu adalah sebuah proses permasalahan ini untuk dapat kepada Allah Subhanahu. Yang kedua adalah diperkuat oleh aspek iman.
Iman adalah sebuah keyakinan, sebuah membenarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan diberikan oleh Nabi pada kita semuanya. Kemudian ketiga adalah Islam, apa yang sudah disampaikan tadi. Apabila dan tidak ada musuh ini pada kita semuanya, dengan konsep Islam adalah sebuah konsep puncak menuju kesempurnaan dalam memahami konsep Islam tersebut. Jadi oleh karena itu adalah diberikan sesuatu penuntuk kepada kita semuanya, bahwa kita diminta pegang tangan Abuya supaya kita bisa menuju ke puncak kepada sebuah peradaban ini. Jadi di samping kita pasrahkan bahwa Allah adalah Tuhan kita, itu adalah sebuah proses penyerah diri kepada Allah. Yang dia kedua, masalah iman itu adalah sebuah keyakinan di mana kita yakin bahwa Allah SWT berada, yakin bahwa malaikat itu ada, yakin bahwa ada takdir, dan yakin bahwa di hari esok tidak ada kehidupan lain yang akan kita tuju. Jadi oleh karena itu, tiga konsep ini yang diajarkan oleh Abuya kepada kita, mari kita sesama kita pahami, kita laksanakan, dan kita berikan sebuah implementasi dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, negara dengan kita penghormatan yang diwakili oleh Wali Negoro kita dan juga Panglima KPA kita sebagai gubernur terpilih, memberikan sebuah kehormatan dan kemuliaan bahwa Abuya diberikan sebuah status negara. Jadi wali agama kita tidak akan memberikan nilai-nilai konsep-konsep yang akan memberikan nasihat-nasihat kebijakan-kebijakan publik yang akan dilakukan oleh gubernur, akan dilakukan oleh Wali Negoro, yang betul-betul kebijakan-kebijakan publik itu adalah berbasis kepada nilai spiritual. Dan nilai spiritual yang diajarkan oleh Abuya itu, kalau dalam psikologi itu disebut dengan ilmu emotional questions. Ilmu emotional questions itu adalah ilmu kasih sayang kepada orang. Sebuah ilmu dalam rangka memberikan berbagi kepada Allah SWT dengan bersama kita, juga diajarkan kasih sayang kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan kebijakan publik yang dilahirkan oleh Wali Negoro ke depan, yang akan dilahirkan oleh gubernur ke depan, itu betul-betul berbasiskan kepada nilai-nilai keagamaan, nilai spiritual. Jadi nampak kehormatan dan kemuliaan bahwa ilmu ialah sebuah ilmu yang akan mampu menyelamat kita untuk menuju ke dunia dan akhirat, yang kemudian kita konsep terakhir seolah-olah apa yang kita lakukan itu adalah dilihat oleh Allah SWT. Jadi dalam riwayat Muslim itu bahwa ibadah kita ini itu dilihat oleh Allah SWT. Saya yakin kalau kita tidak melihat, Allah akan lihat. Jadi proses penghambaan kepada Allah SWT itu adalah sebuah aktivitas yang akan dilihat oleh Allah SWT. Oleh karena itu ajaran Tauhid Salafiyun itu justru mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang lain yang lebih besar di dalam diri dan jiwa kita, adalah mengajarkan supaya kita lapang jiwa, supaya kita tenang di hati. Kalau sudah lapang di jiwa, tenang di hati, tidak ada yang lebih besar dunia ini kecuali Allah SWT. Jadi kalau ada Allah SWT, lain-lain semua kecil. Hanya lain Allah. Ketika Allah hadir dalam dada kita sudah lapang, jiwa kita sudah tenang, insya Allah berbagai rencana-rencana hambatan apapun yang akan kita lalui itu, maka pasti akan sukses. Karena diri kita dalam pemerintahan kita, dalam dunia kebijakan publik yang kita lakukan, tidak Allah dan kemudian kita bisa menuju sebuah masyarakat yang adil dan makmur pada masa ini. Bagi oleh karena itu alhamdulillah dan syukur bahwa kalau kemudian sudah diangkat sebagai wali agama, maka Allah nanti akan lahir, akan memberikan sebuah kebijakan yang berdasarkan dari cahaya Allah SWT. Dan insya Allah kita akan bisa dipadu, dan insya Allah pula wali agama akan bisa mengintegrasikan, akan bisa mengadukan semua ideologi, semua pemikiran, semua latar belakang disatukan dengan Abuya. Karena Abuya tidak pernah memandang diferensiasi apapun.
tidak memandang perbedaan ideologi apapun. Abuya tidak pernah memandang latar belakang dan aliran apapun. Jadi aliran apapun, Muhammadiyah, ulama jamaah, atau aliran-aliran lain yang kemudian aliran itu justru ingin membawa kita ke Allah SWT yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau tidak pernah membeda-bedakan itu. Yang penting kita gimana untuk menuju memiliki akhlak yang baik, menuju kepada Allah SWT. Dan itulah harapan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan agama ini akan bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Dan insya Allah berbagai kebijakan dan melakukan mendorong ekonomi yang baik, kesejahteraan yang baik, didasari oleh ilmu yang diajarkan dahulu. Karena ilmu tauhid sufi, sebuah ilmu yang bisa sebuah pijak kesempurnaan. Oleh karena itu kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh totalitas kita beringat supaya tangan Abuya membawa kita ke tanah Isa, membawa kita ke kesempurnaan emas, kesempurnaan peradaban, kesempurnaan ibadah yang kemudian insya Allah dengan ilmu yang diajarkan, saya yakin percaya kalau kita sudah siap untuk menuju Indonesia emas di tahun 2040. Karena untuk menuju Indonesia emas tanpa sebuah karakter, tanpa sebuah moralitas yang baik, tanpa sebuah akhlak yang baik, maka kita tidak akan bisa untuk menuju dan mendapatkan Indonesia emas dan nanti akan bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu mari kita sama untuk kita meyakinkan bahwa integriti, moralitas, pribadi itu perlu kita transformasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu manusia tanpa kita transformasikan, maka itu membanjir. Tapi kalau ilmu Abuya ini kita transformasikan, kita implementasikan, kita praktek kehidupan kita, maka kita akan bisa sukses, maka kita akan berhasil untuk menjalankan berbagai kebijakan pembangunan pada masa akan. Kenapa? Karena sudah kita berbaca Sofi, dada kita sudah lapang, jiwa kita sudah tenang. Yang paling akbar, yang paling besar adalah Allah SWT. Jadi oleh karena itu dan Abu yang kami hormati, saya harus mengikuti ilmu Rohis Sofi dan saya dapat merasakan begitu keberkahan. Saya menjadi kehidupan itu bukan hanya tapi yakin dan Allah SWT akan memberikan sesuatu kepada kita. Allah memberikan juga kepada dan ini kita manfaatkan. Allah akan memberikan diri kita dengan Allah. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf Abuya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selanjutnya yaitu prosedur, yaitu yang akan sebagai Abuya sebagai Ardi Mufti Malakul Adil yang akan disetujui yang pertama oleh Datuk Yang Raja Paduka Profesor Dr. Fikri Gilansyah PhD, Ketua Umum Zuriat Raja Sultan Syekh Nusantara. Kepada beliau untuk mempersejuk Abuya. Raja-raja didampingi ini ke depan. Namanya Profesor Dr. Fikri Gilansyah PhD, Ketua Umum Zuriat Raja Sultan Syekh Nusantara. Setelah pertama nanti penyerahan semua. Kamu tahu dulu.
Dia mohon kepada raja sini dampingi, dampingi. Allahu Akbar. Kalau perempuan dulu boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahidin yang mulia dari Pertuan Kesultanan Darussalam, yang mulia Sultan Muda Syekh Ali bin Biasa, kami membacakan pengukuhan ke bawah yang mulia Buya Syekh Haji Ibrahim Wali Al-Haribi sebagai Kadi Mufti Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang diperkenalkan Kesultanan Aceh Darussalam, Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Tengku Saifullah Alaikum Riayat Shah. Surat pengukuhan nomor 01 garis miring A garis miring YDPA strip AB strip 1 Romawi strip 2025 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengukuhkan kepada yang teramat mulia Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Haribi sebagai Kadi Mufti Malikul Adil Kesultanan Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dibukukan di wilayah Darul Ihsan Al-Waliyah, Labuhan Haji, Aceh Selatan pada tarikh 4 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 4 Januari 2025 yang diperkuatkan Kesultanan Aceh Darussalam kepada Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Tengku Raja Saifullah Alaikum Riayat Shah ditandatangani. Allahu Akbar. Ya Allah, panjangkan umur Abuya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Berikan rezeki kepada Abuya ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, bila pun Abuya sudah dibagi Allah, berikan tempat ya Allah bersama Rasulullah di dalam surga yang paling indah ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah juga kami secara pribadi dalam kesempatan majelis yang berbahagia ini sebagai zuriat ke-6 dari Syekh Abdul Somad Al-Faribani. Tadi menetes air mata saya melihat selembaran ataupun juga maklumat atau makalah yang disampaikan bahwa kami keluarga besar dari Syekh Abdul Somad Al-Faribani sebagai penulis dan penyusun buku atau kitab Sirus Salihin membenarkan bahwa beliau
semasa hidup mendukung sepenuhnya penulis kitab daripada Al-Insanul Kamil, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Jili. Demikian maklumat kami sampaikan. Allahu Akbar. Tapi hadirin yang berbahagia, yang di Pertuan Agung Kesultanan Aceh Darussalam memberikan atau menganugerahkan darjah kebesaran dengan nomor surat 02 garis miring A YDPA strip AD garis miring 1 garis miring 2025 Ketua Dunia Maha Mulia Paduka Sri Sultan Tengku Saifullah Alaidin bin Ayasa yang di Pertuan Agung Kesultanan Aceh Darussalam dengan ini menganugerahkan darjah kebesaran kepada Yang Mulia Datuk Haji Muhammad Nazri Ismail BPSM Melaka CCAM dengan gelar Datuk Sri Setia Melayu Raya dikarenakan di Bukit Sramioka Aceh Darussalam pada tanggal 4 Rajab 1446 Hijriah atau 4 Januari 2025 yang di Pertuan Agung Kesultanan Aceh Darussalam tertanda Ketua Dunia Maha Mulia Paduka Sri Sultan Tengku Saifullah Alaidin bin Ayasa ditandatangani. Raja Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan takzim hormat Ananda sebagai murid dari Abuya, izinkan kami mempersujud Ilmuwakil Bilbarakati Datuk Kadis Syekh Usman Al-Bandani Bilbarakati Darwatul Aulia Wali Aceh Darussalam Sultan Malik Asri Sultan Ali bin Syekhwan Abdullah Susah Syabdullah Kanan Bukit Larobe Syekh Faris Al-Bandani Tuan Kudian Tuan Kudikan Tuan Musek Pancuran Aceh Selatan Wabuya Muda Wali Al-Khabib Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Coba dulu saya yang di belakang. Jadi terakhir untuk doa. Untuk doa oleh Wali Nanggo Kubra, kepada Wali Nanggo Kubra di Barcelona. Jadi negara kita dari awal sampai akhir saya berdoa mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dengan kurang lebih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil mengandam boleh. Kalau kau tak berlaku. Dek. Kau yang buat. Ini bukan betul dia. Penting. Dulu dari Datuk minta berdoa bersama kepada Datuk Daraja dan Abuya berharap untuk berdiri kita berdoa bersama. Jamaah yang dia ikut dalam. Pada Daraja Ke belakang ni. Jadi mengharapkan pendamping Abuya raja-raja semua. Jadi yang Abuya raja mohon sedikit geser. Ikut dah. Ini raja yang nanti Abuya Datuk biar bagus. Bagi raja mohon jarang sampai dia semua ada semua sampai ada lagi ke belakang lagi. dan mengharapkan dia Abu Sahal, Abu Muda, Betan, Abu Yus, Abu Zaidi, Balai Kami diharapkan depan foto bersama. Cok foto rak jauh juga. Mana Abu Yus, Abu Zaidi, balik. Lalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita kembali ke tempat Buka jalan. Buka jalan. yang lalu dari nanti baru Buka jalan tunggu.